Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon supportnya untuk subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi, karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Bapak Ibu teman-teman, khususnya pengguna aplikasi Canva, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang mengenal fitur-fitur dasar aplikasi Canva. Nah, ini saya sudah berada di laman atau beranda utama ketika kita login ke Canva, ya. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Ini ada tulisan beranda, template, fitur, belajar, harga. Kemudian di sebelah kiri ini ada beranda, template, proyek, pekerjaan kelas dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kanan atas ini ada fitur unduh aplikasi, kemudian pusat bantuan, kemudian pengaturan akun, dan notifikasi, kemudian buat desain, dan ini adalah foto profil kita. Nah, pertama-tama ketika kita masuk ke aplikasi Canva atau login ke Canva, tentu kebanyakan orang itu adalah ingin membuat desain, ya, desain grafis, entah itu PPT, kemudian brosur, flyer, dan lain sebagainya. Nah, kita anggap saja Bapak Ibu atau teman-teman ingin membuat PPT. Ya, langkah pertama adalah Bapak Ibu atau teman-teman klik, ya, fitur buat desain. Ini yang paling pertama, atau saya tunjukkan yang di sini, ya. Meskipun sebenarnya banyak alternatif atau cara lain, tapi saya fokuskan ke yang di sini untuk Bapak Ibu atau teman-teman pemula. Buat desain, klik, ya. Tujuannya adalah kita ingin memilih desain apa yang ingin kita buat, ya. Nah, misalnya di sini sudah ada yang disarankan, tapi kalau misalnya tidak ada fitur atau menu yang disarankan di sini, Bapak Ibu atau teman-teman bisa ketik dengan pencarian di sini, ya. Misalnya presentasi, misalnya. Nah, ini muncul, ya. Nah, presentasi ini ada juga pilihan, ya. Tapi umumnya yang digunakan adalah presentasi 16:9. Nah, kita klik. Bapak Ibu atau teman-teman langsung diarahkan ke lembar kerja kosong, ya, terpisah dari beranda tadi. Nah, ini langsung ke sini. Nah, ini namanya blank presentation, ya, lembar kerja yang masih kosong atau blank, yang sudah siap Bapak Ibu atau teman-teman gunakan. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu lihat yang ada menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Ada template, elemen, unggahan, teks, gaya, ya, audio, video, latar belakang, semua desain, kemudian QR code, sematkan, logo, folder, dan lainnya. Nah, ya, kalau sudah posisi seperti ini, tinggal Bapak Ibu berkreasi, ingin membuat atau formatnya apa yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman buat. Nah, sudah, ya. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu tinggal pilih template. Template ini adalah format atau bentuk, ya, bentuk desain yang sudah siap digunakan, ya, sebenarnya. Nah, contohnya ini, ya. Bapak Ibu ketika membuat presentasi disarankan atau ditawarkan template-template yang sudah siap digunakan. Inilah enaknya di Canva. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan mau bentuk desainnya seperti apa, ya, elemen-elemennya seperti apa, ya. Tinggal Bapak Ibu berkreasi atau tinggal memilih yang sudah ada ini, ya. Nah, oke, ini namanya di mana mengambilnya? Di template ini. Kita contoh, saya contohkan satu. Nah, ya, di template ini begitu kita klik, muncul ada beberapa slide, ya, yang siap digunakan. Tinggal Bapak Ibu modifikasi, ya, ganti teks, kemudian ganti gambar, dan lain sebagainya. Ini kan belum masuk ke sini, kita klik yang cover, ya. Kita anggap ini adalah halaman depan, misalnya materi ajar, kita anggap di sini misalnya
bahasa Indonesia misalnya. Nah, ya jadi Bapak Ibu tinggal timpa aja tulisan-tulisan yang ada ini. Caranya klik di tulisan yang sebelumnya ya, kemudian klik 2 kali atau Ctrl A, udah langsung diketik saja. Ya, ini template ya. Kemudian fitur berikutnya adalah elemen. Elemen ini adalah gambar-gambar, bentuk ya, kemudian macam-macam ya yang ada di dalam elemen ini. Tinggal Bapak Ibu atau teman-teman cari dengan menggunakan kata kunci. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ingin mencari buku misalnya, tinggal Bapak Ibu atau teman-teman ketik di pencarian ini. Nah, muncul banyak sekali pilihan ya. Ada semua, grafis, foto. Nah, ya, tinggal kita pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menempatkan di sini, tinggal diklik. Nah, masuk. Ya, kalau sudah masuk, ini ada titik pojok ini, ada titik bulat, kemudian ada yang garis panjang. Ya, ini ya. Ini fungsinya untuk mengatur ukuran ya, mau memperbesar atau perkecil. Kemudian ini crop ya, memotong ya, menghilangkan sebagian misalnya. Nah, ini fungsi yang crop ini ya. Tapi kalau untuk memperbesar memperkecil kita gunakan yang titik bulat yang ada di pojok-pojoknya. Nah, kita tempatkan di sini. Untuk penempatan Bapak Ibu tekan tarik ya, tinggal tekan tarik. Sesuaikan dengan posisi yang ingin yang Bapak Ibu atau teman-teman inginkan. Nah, itu untuk yang elemen. Ada banyak sekali Bapak Ibu ya, ada video, audio. Tinggal sekali lagi Bapak Ibu atau teman-teman berkreasi sesuai dengan konten apa yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman buat. Ya, misalnya mau menggunakan animasi yang bergerak, misalnya animasi bergerak. Ya. Nah, kata kuncinya semuanya ada di sini Bapak Ibu. Tinggal cari istilah-istilah dalam pencariannya apa misalnya. Kita anggap ini misalnya orang lagi berjalan. Nah, ya sama prosesnya. Tinggal Bapak Ibu atau teman-teman tempatkan sesuai dengan keinginan. Itu yang elemen ya. Sudah 2 ya. 3. Tadi buat desain, kemudian yang kedua template, yang ketiga elemen. Nah, kemudian kita lanjut. Fitur berikutnya adalah unggahan. Nah, unggahan ini adalah untuk memasukkan file atau dokumen kita yang ada di laptop atau HP ya, mau kita masukkan ke dalam presentasi kita atau lembar kerja kita atau proyek kita. Nah, misalnya di sini ada menu unggah file. Nah, berarti kita klik yang unggahan, kemudian klik unggah file. Nah, kita cari di mana posisi file itu disimpan. Kita anggaplah misalnya di laptop misalnya ya kan. Nah, kita mau ambil file kita misalnya saya mau ambil contohnya satu saja, logo ini misalnya. Nah, dan kita klik open, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, ya. Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat progresnya. Ya, kalau dia sudah selesai nanti ini hilang tanda airnya tadi ya, yang bergelombang tadi. Ini sudah masuk. Misalnya mau kita masukkan tinggal diklik. Nah, ya. Kemudian misal kita tempatkan di sini misalnya ya. Sekali lagi untuk posisi dan lain sebagainya tinggal Bapak Ibu dan teman-teman berkreasi ya. Karena mudah sekali menggunakannya ya. Bisa dari HP, bisa juga laptop ya. Oke, ini yang unggahan. Bagaimana dengan video? Sama, video juga bisa. Ya, kita klik unggah. Kemudian kita pilih video yang mau kita unggah. Cari videonya, misalnya saya ambil ini misalnya. Ada video anak-anak lomba, video untuk konten TikTok. Kita tunggu prosesnya. Nah, sama ya, prosesnya nanti masuk ke sini juga. Tapi dia di dalam kumpulan yang video. Kalau tadi gambar, di gambar, kemudian yang video nanti di video, ya masuknya. Kemudian yang di audio, audio. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika unggah itu prosesnya selesai. Kalau misalnya gagal, nanti akan ada keterangannya gagal, ya.
ininya tidak selesai ya. Ini air-air yang bergerak ini. Nah, ini bisa lihat ya. Kalau misalnya sudah selesai nanti Bapak Ibu atau teman-teman tinggal klik. Nah, misalnya saya contohkan yang sudah selesai aja ya. Misalnya saya ambil video ini saja. Nah, udah tinggal Bapak Ibu teman-teman masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, adil dan beradab. Nah, ya, tinggal tarik. Misalnya kalau mau kita fullkan, misalnya kita fullkan. Tinggal tarik sama dengan yang gambar juga. Nah, ya. Oke, nah ini untuk video misalnya ya. Oke. Sudah ya untuk yang unggah file, bisa unggah gambar, kemudian bisa juga unggah video ya. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah teks. Nah, teks ini adalah fitur untuk menambahkan teks ya, baik itu dalam PPT maupun di dalam video. Nah, ini ada 3 tawaran yang disediakan: tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks. Nah, ini kan untuk judul besar, kemudian subjudulnya terserah Bapak Ibu atau teman-teman ingin menggunakan yang mana. Atau bisa juga menggunakan font style, gaya-gaya huruf yang sudah ada di sini ya. Tapi ya gunakan yang edu ya, jangan yang pro. Kalau yang pro nanti Bapak Ibu atau teman-teman ketika mau unduh atau download dia minta bayar ya. Nah, atau Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kita klik tambahkan judul, misalnya tema 1 subtema 2 kelas 2 misalnya. Nah, ya. Kemudian kita tempatkan di sini misalnya. Ya. Nah, itu guna fitur atau menu teks tadi ya. Sama, ini tambahkan subjudul artinya ukurannya lebih kecil. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini. Nah, misalnya bermain, kita mau tambah bermain di lingkungan sekolah misalnya. Nah, ini dia kecil ukurannya. Ini untuk ukurannya sekali lagi Bapak Ibu atau teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan. Nih, ya. Atau selain menggunakan yang ada di sini ya, Bapak Ibu atau teman-teman bisa juga menggunakan yang ada di toolbar ini ya. Nah, ini ada tulisan 59.1 berarti ukuran tulisan ini ya 59 ya. Kemudian ada icon minus ya, tanda kurang, ini untuk mengurangi ukuran. Nah, kita klik. Nah, dia mengecil ya. Kemudian yang tanda panah untuk menambah ukurannya, size hurufnya. Nah, dari 59 ke 64 ya. Atau bisa Bapak Ibu atau teman-teman ketik langsung di sini. Nah, ditimpa misalnya 78 misalnya. Nah, udah berubah dia ya. Nah, oke. Masih di barisan ini kita mau misalnya mengganti bentuk huruf atau gaya tulisannya. Nah, tinggal kita klik yang ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tulisannya ya. Bapak Ibu bisa lihat perubahan-perubahannya. Nah, itu ya, banyak sekali ya. Tinggal Bapak Ibu atau teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Nih ya, yang garet extra bold ini gaya tulisan. Kemudian ada warna. Nah, ini warna ya. Jadi mau kuning, merah. Nah, tinggal klik di tulisan A ini ya. Hitam, biru, nah, ini ya. Oke, kemudian B ini tebal, bold ya, sama seperti umumnya. Kemudian I miring, italic ya, seperti ini. Nah, dia miring ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini adalah perataan ya. Kalau kita misalnya di Word itu mengetik ada rata kiri, rata kanan, justified ya, center dan lain sebagainya ya. Nah, ini di Canva juga ya, sama. Misalnya kita klik ini ya, fungsinya untuk mengatur perataan ya, rata kiri, rata kanan, misalnya center dan lain sebagainya. Nih ya, fitur yang ini. Kemudian ini ada daftar atau list ya. Nah, ini kita lihat ada bullet bentuknya, kemudian ada numbering, nomor ya. Nah, ini. Oke.
Ini misalnya kalau kita misal buat konten yang teksnya misalnya ada apa namanya daftar, misalnya poin-poin ya, poin 1, poin 2 dan sebagainya. Kalau kita enter misalnya dia otomatis nanti ya. Misalnya apa? Esensial misalnya. Oke. Ya, kemudian ada jarak ya, pengaturan jarak. Ini ada 2 nanti isinya. Kita klik, ada jarak huruf. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, jarak antar huruf. Nah, jarang ya. Kemudian normalnya kan segini ya normalnya. Nah, kemudian ada jarak baris, berarti dari atas ke bawah. Ini kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya terlalu dempet, dia seperti itu jadinya. Jadi kita bisa atur di sini. Atau Bapak Ibu begitu dapat teksnya, desainnya jaraknya terlalu jauh, nah Bapak Ibu bisa atur di sini. Nah cukup ya. Tuh, kemudian ada efek, fitur efek. Kita klik. Nah, efek ini adalah gaya huruf ya atau tulisan juga sebenarnya. Mau bayangan, nah dia ada bayangan kayak bayangan kemudian timbul. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat ya perubahan-perubahannya. Kemudian berongga, nah dia berongga kosong tengah, splice seperti ini, kemudian echo ya, kemudian ada neon, glitch, nah ini ya, kemudian latar belakang seperti ini. Nah ini untuk efek ya Bapak Ibu, sekali lagi tinggal berkreasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini ada untuk mengganti warnanya ya, mau warnanya apa, nah misalnya ini bisa ya. Ini di efek ya, fitur efek itu fungsinya banyak ya. Yang Bapak Ibu atau teman-teman pilih mau bentuknya seperti apa, termasuk gaya tulisannya. Nah, lengkung seperti ini ya. Kemudian tingkatan lengkungnya ya, nah, bisa diatur. Nah. Oke, saya kembalikan back. Nah, oke, kemudian ada fitur animasikan. Nah, animasikan itu berarti kita membuat animasi teksnya ya, seperti di PPT PowerPoint, gaya ketika masuk, ketika keluar. Nah, ini ya di fitur animasi ya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman atur di sana. Nah, dipilih sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan konten yang Bapak Ibu atau teman-teman buat ya. Adanya di animasi ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu teman-teman untuk pengenalan fitur dasar aplikasi Canva bagian pertama. Ini saya anggap bagian pertama khusus untuk Bapak Ibu atau teman-teman pemula yang baru mengenal aplikasi Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.